Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan merakit yaitu relay. Relay yang biasa digunakan untuk keperluan lampu ya. Biasanya untuk pasang lampu D2 laser, lampu seperti ini atau bahkan lampu yang seperti ini. Oke. Nah, kita singkirkan dahulu untuk lampu-lampunya. Jadi di sini kita akan rakit menggunakan relay yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini adalah relay kaki 5. Nah, spesifikasinya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang 12 volt. Nah, tipe relay ini juga ada banyak, ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, ada juga yang 24 volt. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, kalau yang untuk sepeda motor kalian bisa pakai yang 12 volt, itu sudah cukup ya, udah lebih dari cukup. Kenapa nggak pakai relay yang besar ya Bang? Yaitu satu untuk ruang ya, karena di sepeda motor itu kan ya lumayan agak sempit untuk dibatok kepalanya. Jadi kita pakai yang ukuran kecil-kecil ini dua ya, fungsinya untuk yang low dan high atau yang jauh dan dekat. Nah, kita menggunakan box yang seperti ini, kecil banget. Ini paling ukuran berapa senti ya? Nah, kita ukur ya. Nah, sekitar 4,5 cm, 4,5 cm ya. Lebarnya 3 cm, untuk tingginya 2,5 cm ya. Ini kalau ditaruh di patok di headlamp itu juga sudah lebih dari cukup. Fungsinya sama yang di relay yang besar ya. Fungsinya ya untuk membuat saklar lebih tahan lama itu, kemudian menstabilkan arus juga bisa. Untuk switch sebagai relay, sebagai switch juga bisa. Nah, itu ya. Kalau dibandingin nama korek itu lebih ya, kalian bisa bandingin ya sama korek ya, segini. Tapi fungsinya sama yang besar. Itu ya. Kalau dari segi fungsi ya, untuk relay itu pasti ada spesifikasinya seperti ini. Untuk detail pin-pinnya itu apa saja, kalian bisa cek video di sini ya, yang thumbnailnya seperti ini. Kalian bisa lihat videonya, kalian juga bisa paham. Ini juga bisa untuk pasang devil eye, demon eye yang auto on off. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan tutorial untuk pasangkan di lampu D2 lasernya ya. Sebelum masuk ke tahap pemasangan, kalian juga harus sediakan yang namanya perlengkapan elektronika lainnya seperti kabel, soket, kemudian alat pemotong. Nah, ini dia, kita juga sediakan yaitu PCB lubang. Nah, di sini kita PCB lubangnya kita sudah sediakan. Jadi sudah kita potong-potong kemarin ya. Nah, lebih seperti ini ya. Jadi nanti PCB-nya itu ada di sini. Ini, nah seperti ini ya. Nanti kurang lebih gini. Oke, dan untuk harga ya teman-teman. Jadi untuk harga itu ini murah sekali. Kalian bisa dapatkan di toko-toko elektronik, itu murah sekali ini. Nah, kabel kayak gini, terus soket-soket ini murah. Kalian bisa beli di toko elektronik, itu murah banget ya. Ini kisaran berapa ya? Ya di bawah 10.000 lah ini. Sama ini itu paling berapa murah. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini dengan ukuran segini ya, kecil, ini seukuran korek teman-teman lihat. Nah, korek aja segini ya, jadi kecil, fungsinya pun sama dengan relay yang besar, cuman mungkin spesifikasinya mungkin agak beda dikit. Nah, kalau untuk motor itu ya sudah lebih dari cukup. Nah, ini bedanya apa bang dua ini? Nah, kita keluarkan. Untuk relaynya itu sama-sama ya, memakai dua relay. Nah, ini untuk ini, nah ini kita perbesar ya. Nah, jadi ini relay kaki 5, yang satu di sini, kemudian 4-nya di sini. Kalian yang belum paham untuk tentang relay, kalian bisa lihat video sebelumnya ya, yang thumbnailnya seperti ini. Nah, itu lebih detail tentang relay. Nah, ini untuk jalur-jalurnya saja, langsung saja ini. Oke, jadi yang pertama ini dia. Nah, ini adalah sumbernya atau arus intinya. Nah, kalau kalian bagusnya itu kasih sekring atau fuse. Nah, nanti kalian nyambunginnya ke output kunci kontak warna coklat. Jadi setelah kunci kontak on, baru dia ada arusnya kalau kalian sambungin ke kabel warna coklat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita jumper di sini. Ini untuk arusnya. Jadi sama ya. Dari ini kita jumper di sini untuk arus utamanya di sini. Nah, kemudian biar kalian mudah memahaminya seperti ini ya. Nah, ini tuh bentuknya segini. Nah, seperti ini ya, kaki 5. Ini COM atau arus utama. Ini pemicunya, dua ini pemicu. Jadi min atau plus ya, di sini min plus. Jadi ini kalau tidak ada pemicunya, dia akan mengalir ke sini. Jadi sini otomatis tersambung ke sini. Tapi kalau ini dari arus min dan plus, maka dia yang tengah ini akan belok ke sini. Ya. Jadi ini akan ini tersambung, ini tidak. Paham ya? Jadi kalau ini tidak ada arus plus atau minnya, ini akan ke sini.
ibaratnya seperti saklar tapi bentuknya elektrik gitu ya. Ibaratnya kalau saklarnya mati, ini sini tersambung, ini tidak tersambung. Kalau ini ada min plusnya, ada arus ini min, ini plus, atau ini min, ini plus, jadi ini akan ke sini, paham ya? Nah, kalau ini tadi dari aki atau output kunci kontak di sini, ini jumper. Nah, nanti dia akan ke sini, di sini. Ini untuk lampu kota atau lampu alis untuk di lampu ini, ya. Kita pakai lampu ini, jadi ini untuk alis di sini atau lampu senja. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita jumper untuk di min. Kalian boleh pakai yang di sini minnya boleh, di sini minnya boleh, di sini minnya boleh. Jadi bolak-balik tidak masalah nih ya. Yang untuk di sini ya. Nah, jadi saya di sini jumper untuk groundnya atau minnya ini saya jumper. Ya. Nah, ini kita soketnya kita sesuaikan dengan soket yang ada di motor Yamaha atau Vega ZR. Nanti kita pasang groundnya di sini, ini dekat, ini jauh ya. Kemudian kita pasang. Kalau lampu senja atau ketika kunci kontak on, maka di sini dia akan nyala di sini ya. Untuk lampu kotanya seperti itu ya. Jadi langsung ini otomatis menyala ketika kunci kontak on, maka lampu senja akan otomatis menyala ya. Ya, kita gunakan ya, ini adalah kita gunakan juga untuk auto on off senjanya ya. Jadi begitu kunci kontak on, dia senjanya langsung nyala. Nah, ketika kita lampu dekat dinyalakan, ini ada arus ya. Yang hijau ini kabel, ini ada arus. Maka otomatis yang dari sini dia akan berpindah ke sini hijau. Maka di sini akan teraliri arus ya. Sini arus utama. Ini ground sudah pasti ground, ada arusnya ya. Nah, ini kita yang mainkan ini untuk arus plusnya di sini ya. Di sini ketika ada arus, maka dia yang di sini akan pindah di sini. Jadi yang di kota akan mati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk satu ya, membuat panjang umur si lampu alisnya itu atau lampu senjanya ya. Kedua, untuk menghemat listrik atau beban pada aki ya, karena lampu utama sudah nyala, otomatis yang lampu senja itu enggak begitu kelihatan lah, enggak, pengaruhnya cuma sedikit ya, karena di sini kalau yang ini nyala udah ini enggak kelihatan, itu sama aja daripada buang-buang listrik, mending dimatikan saja. Nah, ini menggunakan sistem seperti itu, auto on off. Jadi ketika ini ada aliran arus listrik, maka yang di sini akan pindah ke hijau, jadi tidak ke kabel yang ini ya, itu. Nah, otomatis ini akan mati. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau jauh nyala adalah kabel kuning. Nah, di sini kita tambahan komponen namanya dioda. Dioda itu penyearah ya, hanya satu arah. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada garis putih. Ini tandanya dia hanya bisa mengalirkan arus ke sini. Jadi ke kabel kuning ke sini. Jadi ke sini. Maka kalau yang hijau ini ada arusnya, dia tidak bisa ke kuning. Karena ada tahanan di sini ya, namanya dioda. Jadi dia tidak bisa mengalirkan arus dari kabel hijau ke kuning, itu tidak bisa. Tapi kalau kabel kuning ini ada arus plus, dia akan bisa mengalirkan ke hijau. Jadi
otomatis kalau dekat ya yang jauh nggak nyala, kalau jauh ini nyala, otomatis yang hijau juga nyala. Inilah fungsi dioda untuk di sini. Atau kalian bisa pasang di sini juga bisa. Cuman kalau di sini kita pasang di pemicunya itu nggak akan ngaruh di sini, karena ini 1 ampere. Mungkin kalau apa membutuhkan beberapa ampere kan, kalau ditaruh di sini mungkin akan mengurangi, ya intinya spesifikasinya kurang sesuai lah. Ya, kita taruh di sini aja. Ini hanya untuk pemicu. Jadi kalau di sini ada arus, diodenya nyambungin ke hijau, hanya untuk pemicu. Jadi yang di sini dua-duanya bisa mengalirkan ke sini. Ya, seperti itu ya. Untuk ini untuk dipasang headlamp. Nah, kemudian ini kita jelaskan juga untuk ini. Nah, ini juga sama. Ini tuh pakai relay KK5 juga sama seperti ini tadi, sama. Ya. Sama. Nah, ini adalah untuk mengambil plus dan minnya. Ini untuk kita pakai di D2 laser nanti ya. D2 laser nanti, jadi tidak jadi yang satu untuk nyala putih, yang satu untuk nyala kuning. Kan ada dua ya, lampu D2 laser kan ada putih dan kuning ya. Jadi satu untuk putih, satu untuk kuning. Nah, seperti itu. Di sini ini untuk sumber arusnya plus min, nanti pakai soket. Kenapa kok pakai soket nggak langsung sambungin aja? Ya, karena nanti namanya motor pasti ada namanya bongkar pasang dan reparasi, entah itu apa ya di bagian motor. Jadi kalau pakai soket tuh suatu saat melepas itu mudah dan kita nggak lupa. Misalkan model kelupas kabel, nanti kita mau ada perbaikan di motor, ini kabel apa ya, lupa, apalagi beda warnanya. Nah, kalau ini kita tinggal pasang soket. Ini untuk di sumber arusnya ya, sama. Jadi kita ngambilnya di output kunci kontak. Ini nanti kasih kabel lagi untuk ke groundnya. Untuk plusnya nanti bisa kasih fuse atau sekring lagi untuk disambung di output kunci kontak atau kabel warna coklat untuk di motor Yamaha ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk apa bang? Ini untuk saklar. Nah, kita untuk saklarnya sendiri kita pakai saklar yang ada di spion seperti ini ya. Kita juga sudah pasang untuk soketnya, jadi tinggal kita pasang celep gitu aja, seperti itu ya. Nah, gini ya, ya kan, masa langsung di sini kan repot nanti kalau bongkar pasang, misalkan benerin komstir atau lain-lain kan, tinggal cabut soketnya, ya kan, mudah kan. Usahakan main soket lah. Nah, seperti ini untuk di saklarnya. Untuk sistemnya juga sama, cuman ini tidak memakai dioda kayak ini, karena ini tujuannya untuk masing-masing ya. Ya sama, cuman ini nggak pakai dioda. Jadi ketika sini terus dinyalakan ada arus di sini, otomatis ini nyala. Kemudian di sini kalau di sini ada dapat arus, ini nyala, seperti itu ya. Jadi sama, cuman ini tidak memakai komponen dioda seperti untuk lampu utama tadi ya. Nah, ini untuk sendiri-sendiri, jadi putih sendiri, kuning sendiri, seperti ini. Nah, ini untuk ke lampu di dua lasernya. Ada apa aja bang? Ini kok kabelnya 3. Yang satu untuk ground atau negatif, yang satu untuk kuning, yang satu untuk putih. Jadi kita
modelkan kayak gini. Jadi nanti tinggal celep. Nah, usahakan untuk soketnya itu dibedakan. Misalkan ini untuk saklar itu gini, untuk lampunya gini. Jadi tidak kebalik, nanti kebalik repot terusannya ya. Nah, seperti ini. Ini untuk saklarnya. Ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, tinggal kita pasang gini aja. Nah, kalau memang sudah dirasa bagus, kita tinggal tutup saja. Ini kita baut, atau kita bisa coba dulu. Kita coba jadi nyalanya seperti apa, fungsi atau tidak, apakah ada yang rusak ataukah ada yang kendor. Nah, kalau memang sudah dirasa sudah bagus, udah mantep lah, kita bisa kasih ini lem bakar atau apapun ya, agar ini tidak mudah kena yang lain atau nyenggol yang lain, atau tidak mudah kena air. Nah, seperti itu ya, kita tinggal lem. Nah, sudah beres ya. Nah, kita lem, tinggal kita tutup. Nah, ini pas. Dengan benda sekecil ini sudah pas ya, mantap. Ini bisa diaplikasikan segala motor ini. Ya, tinggal kalian pahami untuk perkabelan warna kabel di motor kalian ya. Nah, ini untuk rencananya nanti kan pasang di Vega ZR, ini untuk lampu utama, ini untuk lampu D2 laser atau lampu sorot lainnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ada yang pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk request kedepannya bikin apa, bisa kalian kasih di komentar ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.